pagi. Kita bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk kita bersekutu, memuji dan menyembah Dia. Kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan buat kita. Untuk kita bisa tetap tekun, komitmen, setia mengerjakan tugas sebagai penjaga-penjaga baik kota-kota kita dan bangsa kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai pertemuan doa kita pada pagi ini. Selamat pagi Pak. Silakan Bu Debbie. Ya, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, terima kasih kepada Pak Hebron yang begitu luar biasa kemarin waktu ibadah sementara ibadah kemarin itu waktu doa pelepasan itu Pak, saya itu hampir tidak bisa berdiri. Itu saya merasa di pundak belakang saya ini ada sesuatu yang terlepas seperti kura-kura. Haleluya. Ya, seperti kura-kura dia terlepas. Akhirnya saya lemas sekali. Saya tidak bisa. Saya habis selesai dari ruangan sini, saya turun. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mandi dulu. Saya langsung, aku tidak bisa ikut. Biasanya kita kan mesbah keluarga dulu. Saya itu sudah tidak kuat, saya tidur saja, tidak mampu bikin apa-apa. Saya minum energen saja terus tidur. Langsung saya tidur. Saya itu ingat, saya rindu sekali untuk mau melanjutkan lagi. Tapi tubuh ini sudah tidak kuat. Akhirnya saya bilang kepada cucu-cucu saya, ini ada renungan, tolong pimpin ibadah karena mama dan papa mereka itu belum pulang. Saya suruh anak yang dewasa saja. Tolong bimbing adik-adikmu untuk berdoa hari ini. Oma itu tidak kuat karena itu beban yang di belakang itu kura-kura Pak. Tidak lihat dia terlepasnya dari sini. Haleluya. Waduh, saya itu sekarang udah lega Pak. Kemarin biasanya kalau aku duduk itu harus ikat pinggang. Dari malam udah lumayan. Hari ini saya tadi pagi saya itu bangun jam 4, saya masak. Dahsyat. Ya, bikin bubur Manado untuk kita sarapan pagi dan hari ini saya puasa. Haleluya. Amin. Ya, saya makan bubur Manado aja sudah saya puasa. Glory. Ya, terima kasih Pak. Shalom semuanya. Shalom. Dan pertama-tama Shalom. Ya, shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa telah melepaskan saya dari segala kuasa kegelapan, dari segala ikatan-ikatan, perjanjian-perjanjian setan. Saya telah bebas dari kuasa kegelapan oleh karena bantuan doa-doa Bapak-bapak Ibu yang ada di dalam konseling kemarin. Saya mau bersaksi waktu saya baca Alkitab pertama ya, Mazmur 10 ya Pak kemarin. Iya, Mazmur 10 ayat 14. Itu perasaan saya mengucapkan Mazmur 10 ya Pak. Tapi penglihatan saya sudah Mazmur 10 Pak. Tapi yang saya baca Ayub. Ayub 10 ya. Kenapa penglihatan saya orang bengok banget gitu kan? Kenapa ini? Jadi perasaan saya juga kayak ada asap gelap Pak. Asap seperti kegelapan, kuasa kegelapan gitu. Terus waktu saya membaca Alkitab itu saya rasa getar. Kok getar aku hanya sendirian gitu kan Pak? Kok getar sekali? Ada apa ini Tuhan Yesus tolong saya gitu. Sepanjang kita ada konseling kemarin, saya rasanya getar sekali gitu Pak. Nah, getar setelah doa masih getar, dan setelah kita tutup live kemarin, saya rasa gemetar dan lemas sekali gitu. Kita seperti orang capek sekali, seperti orang yang membajak dari sawah sudah lama gitu, nggak henti-henti gitu, getar dan lemas gitu. Aduh, saya sama Bapak Gembala Hebron gitu, katanya, Pak, kok saya getar dan lemas gitu. Itu karena pelepasan dari kuasa gelap itu, katanya, kata Bapak Pendeta. Terus saya lihat, tapi saya nggak bisa tidur sama sekali sampai jam 10, jam 11, jam 12 gitu. Tapi di waktu saya sama Bapak kemarin,
saya sempat karena nggak bisa tidur tapi lemas, gemetar juga. Tapi saya lihat YouTube gitu, masih ada lip, dengerin, dengerin, gitu kan, dengerin. Kok suara Bapak Pastor nggak ada, gitu kan? Saya tunggu sampai selesai dengerin. Tapi saya pejam-pejam karena lemas gitu, lemas. Tapi selalu saya dengerin suara Bapak Benyamin juga khotbah kencang-kencang. Firman-Nya itu pas sekali dengan saya gitu. Haleluya. Jangan takut gitu, jangan gentar, puji Tuhan, haleluya gitu. Tapi saya lewat dari YouTube gitu. Ya. Tiba-tiba doa berkat, ada suara bilang haleluya. Gitu kan. Ini suara yang saya kenal, saya kan di YouTube. Saya nggak lihat siapa saja yang ada di Zoom kan. Ini suara Bapak Pastor si Hebron datang lagi gitu. Katanya tadi udah out gitu, udah keluar kata Bapak Benyamin gitu kan, karena udah melayani dari pagi sampai jam 6 sore ini gitu. Jadi saya yang menggantikannya gitu. Saya mendengarkan semuanya Pak. Terus tapi sambil getar juga di situ, nggak bisa tidur sama sekali. Ya, terus kami kan di rumah ini sudah biasa doa malam jam 9, tengah 9 kami selalu doa keluarga di sini. Di situ saya merasa keringanan, ada pelepasan juga gitu. Nah, jadi setelah selesai jam 10 kami doa. Di situ baru saya agak merem gitu. Tapi nggak tidur. Nah, biasanya saya nggak bisa tidur seperti itu. Saya mendengar lagu-lagu rohani. Nah, setelah lagu rohani ini saya dengar, baru saya bisa tidur terlelap sampai tengah 2. Nah, tengah 2 tante saya bangun berdoa. Saya dengarkan suara jelas sekali. Ya Tuhan, saya bangun. Terus saya doa. Terus saya ke dapur. Saya biasa di sini di dapur. Kalau di ruang tamu gelap karena di situ saudara kami tidur, kami nggak pakai kamar tidur, buat lemari-lemari di kamar. Ya, jadi saya di dapur doa. Cincin itu saya belum ingat sama sekali Pak. Cincin itu saya nggak ingat. Tiba-tiba saya duduk di sini, ingat cincin itu. Cincinnya, kita cari palu. Mana palu ini gitu. Anjing kami biasanya 5 kali sehari sholat tuh Pak ya. Nah, kemana ini anjing? Kalau anjing ini kata Bapak, saya ingat lagi kata Bapak Pastor Hebron, jangan ada yang melihat gitu kan, jangan ada orang yang melihat. Ini berarti harus subuh aja udah tidur orang semua gitu kan. Jadi subuh itu jam tengah 2 itu saya, setelah tante saya selesai berdoa, situ saya ikat cincinnya. Saya nanti ini kalau pecah berantakan dong, gitu kan. Saya bungkus dengan plastik, saya tekuk kali gitu. Haleluya. Saya ikat, saya patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus gitu sampai 3 kali. Cincin itu hancur, tapi matanya nggak hancur. Mungkin itu berlian atau apa, saya nggak tahu. Tapi itu emas. Itu terpisah saja, tapi yang di dalamnya hancur gitu Pak. Ada isinya gitu. Nah, tapi saya bikin plastik, tapi belum saya buang. Nanti kalau ke kali atau gimana gitu Pak, saya nggak tahu. Setelah itu saya doakan. Nah, saya doakan, memang benar-benar ada panggilan seperti suara yang Bapak dengarkan, Bapak Hebron dengarkan dan terjemahkan ke saya. Nah, seperti itu suaranya Pak, tapi saya tidak paham gitu. Jadi kebetulan tangan saya terbuka seperti ini, malaikat saya melihat ada seperti yang di belakang Bapak itu, tapi berjajar rapi itu Pak. Pastor yang di belakang Bapak itu berjajar rapi, malaikatnya mini trompet gitu. Tiba-tiba dari tengah-tengah malaikat itu ada sosok pria, bukan perempuan, pria datang ke hadapan saya gitu. Nah, tapi bersayap. Ya, bersayap, ada sayapnya. Nah, terus bahasanya seperti bahasa yang kemarin yang menyampaikan bahasa roh itu kepada saya. Tapi saya imani saja.
dan saya diberikan sebuah setelah saya diberikan sebuah seperti panjang gitu kan. Setelah saya sentuh ini seperti pedang gitu kan. Amin. Seperti pedang. Senjata buat perang. Haleluya. Terima kasih Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan. Setelah saya mengucapkan terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terus dari tiba-tiba dari hati saya keluar berkata seperti ini, bila Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satu iblis setan apapun yang bisa masuk dan menutupnya. Gitu. Amin. Haleluya. Amin. Itu saya ulang sampai 3 kali. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, langsung terbuka Mazmur, Markus, Injil Markus saya baca sampai 5. Di situ semua ada Tuhan Yesus melepaskan kuasa kegelapan dan membuka pendengaran orang tuli. Di situ Markus setiap 5, Markus 1, Markus 2, semua saya baca semua sampai Markus 5 gitu Pak. Nah, demikian kesaksian saya Pak. Moren Pak. Bu Moren silakan. Tadi pagi jam 5 kurang itu saya digerakkan untuk perjamuan kudus. Lalu saya langsung perjamuan kudus. Setelah saya perjamuan kudus itu saya perjamuan kudus di ruang tamu, jadi pintu rumah sudah terbuka. Setelah saya perjamuan kudus, tiba-tiba di langit itu saya lihat bola api yang besar. Lalu bola api itu begitu saya lihat, begitu dia langsung meledak. Duar, dan itu suaranya luar biasa. Di sini saya hanya mau menguatkan kembali untuk kita yang sekarang ini dalam persiapan D-Day, kalau dibilang hari-hari yang khusus, kita akan mengalami banyak hal yang membuat langkah kaki kita mulai berpikir. Tapi tahu satu hal, Tuhan tidak akan pernah menentukan orang yang salah. Amin. Ketika bola api itu seperti dilemparkan, saya melihat gini tuh, itu bola api yang dari kecil menjadi besar. Ketika saya noleh, saya lihat bola api itu dia langsung meledak dengan menggelegar itu. Saya langsung bilang, tidak ada satupun yang dapat membatalkan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Amin. Jadi untuk pasukan yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah siapkan, itu bola api itu, kalau menurut saya, itu ada satu kuasa dari kuasa kegelapan yang akan menyebarkan ketakutan apakah. Jadi bola api itu satu yang dari kegelapan yang mencoba membatasi langkah kita untuk hal yang besar yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita lakukan. Jadi untuk yang mau masuk dalam peperangan, siapkan dan kuatkan setiap langkah. No problem Pak. Itu kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap kita. Semakin Haleluya. semakin banyak tantangan, berarti efek dari apa yang akan kita kerjakan itu sudah menggetarkan alam kegelapan. Itu aja Pak, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam firman dan kami berterima kasih untuk hambanya Pak Boyke, Pak Pahan yang sudah ada dan akan jadi berkat buat kita. Terima kasih Pak Boyke, waktu kami persilakan. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami bersuka cita ya Tuhan. Tuhan kumpulkan setiap pasukan-pasukan-Mu. Berdoa Tuhan Yesus menyambut fajar pagi hari ini untuk keselamatan kota dan bangsa, untuk menjadi perisai-perisai doa, untuk mendeklarasikan apa yang Tuhan telah pimpin.
Hari ini biarlah Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus memberikan kami makanan yang segar untuk kami bisa tetap kuat dan menjadi hebat dalam peperangan rohani di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini. Untuk itu berfirmanlah kepada kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih sekali lagi, senang sekali saya bisa bersama-sama saudara, dan saya lihat begitu banyak yang mengikuti, semakin hari semakin luar biasa Tuhan pakai menara doa segala bangsa. Amen. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini ketika tadi mendengar banyak kesaksian dari Bapak Ibu yang dilepaskan, yang dibebaskan, bahkan tadi ada 35 deklarasi, saya percaya sekali bahwa tuntunan Tuhan semakin hari semakin nyata, dan bahwa kita percaya bahwa kita sudah berada di akhir daripada akhir zaman, dengan tadi banyak penglihatan. Nah, untuk itu hari ini tema khotbah saya yaitu lanjutkan. Oke, sama-sama katakan lanjutkan, saudara. Lanjutkan. Haleluya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, bahwa ya, mantap. Nah, bahwa hari-hari ini kita masuk di memperingati menjelang hari Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, gitu ya. Tetapi ada hal yang penting, ketika Tuhan sebelum naik ke atas surga, 40 hari Tuhan mengadakan pertemuan dengan para murid-muridnya. Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus yang berasal daripada surga, ketika dia bangkit, dia tidak langsung naik ke atas surga. Tetapi dia 40 hari extend di bumi untuk ketemu dengan hanya murid-muridnya. Saudara harus tangkap, mungkin kalau kita, orang-orang yang diutus Tuhan di ujung dunia, mungkin di Papua atau di mana, di tempat-tempat yang tidak nyaman bagi kita, tempat yang kotor, tempat yang penuh dosa, tempat yang tidak enak bagi kehidupan kita, pasti setelah selesai daripada tugas dan pelayanan kita, kita pengennya cepat-cepat pulang. Kita pengennya cepat-cepat balik ke rumah. Tetapi Tuhan tidak, dia tidak pengen buru-buru pulang ke dalam kerajaan surganya, tetapi dia masih memiliki satu waktu, yaitu dia minta supaya dia bisa bertemu dengan para murid-muridnya. Nah, kenapa Tuhan ingin rindu untuk ketemu dengan para murid-muridnya? Sudah pasti Tuhan ingin setiap murid-muridnya untuk bisa melanjutkan apa yang telah Tuhan lakukan ketika ada di muka bumi. Nah, saudara, saya harap saudara tangkap bahwa saudara dan saya punya tugas dan panggilan untuk menjadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Nah, kata melanjutkan, saudara, itu berarti meneruskan. Kata melanjutkan itu berarti saudara menyambung. Jadi saudara punya kewajiban sebagai murid-murid Tuhan, sebagai murid-murid Kristus untuk bisa melanjutkan, meneruskan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus telah saksikan ketika dia ada di dalam dunia ini. Nah, saudara, kita lihat dulu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikian firman-Nya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara perhatikan, 40 hari sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, cuma satu hal yang dia lakukan, yaitu berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tadi saudara sudah mendengarkan deklarasi, 35 deklarasi. Dan saya rasa itu adalah tembok-tembok kerajaan Allah yang dimana saudara harus jadikan gaya hidup. Menjadikan bukan hanya sebagai slogan, bukan hanya sebagai yang namanya itu hanya diucapkan, tetapi itu harus dialami. Bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana darah Tuhan Yesus, itu ada di dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang Kristen, tidak hanya cukup hanya memahami
tetapi menjadi orang-orang Kristen yang mengalami apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang Tuhan telah perintahkan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kekristenan yang sejati itu pada hakikatnya bukan hanya hebat dalam perbuatannya, tetapi kekristenan yang sejati itu harus bisa juga hebat dalam perubahan dalam kehidupannya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara, Tuhan katakan Tuhan menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya percaya sekali khotbah pertama Tuhan, pelayanan pertama Tuhan Yesus, khotbah pertama Tuhan Yesus adalah Matius 4 ayat 17 berkata demikian, saudara, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi awal-awal Tuhan Yesus melayani, awal-awal Tuhan Yesus berkhotbah, satu hal yang dikatakan, bertobat, repent, saudara. Bertobat karena kenapa? Kerajaan Allah sudah dekat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pertobatan adalah perubahan pola pikir. Pertobatan adalah meninggalkan kejahatan, kembali kepada Allah. Pertobatan itu adalah mengakui dosa. Penting sekali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya setiap hari kita harus membuat saldo dosa kita itu 0. Karena apa? Karena saudara dan saya punya tugas dan panggilan untuk bisa melanjutkan apa yang telah Tuhan lakukan. Nah, apa yang harus kita lanjutkan, saudara? Apa yang harus kita lanjutkan di dalam dunia ini? Sudah pasti yang kita lanjutkan adalah melakukan amanat agungnya Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi saudara perhatikan, ada otoritas yang Tuhan berikan atas saudara dan saya, yaitu Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara perhatikan, saudara ada di menara doa segala bangsa, saudara di sini berdoa bersama-sama, saudara di sini diajarkan banyak hal. Tadi saya dengar ada pelayanan pelepasan dan segala macamnya, bahkan terrealisasi. Ada yang ibu-ibu keluar, seperti ada kura-kura yang keluar, saudara. Mungkin itu bukan kura-kura ninja ya saudara ya, tetapi spirit yang membuat ibu itu merasa terbebani, membuat ibu itu merasa jadi tidak bisa merdeka, terkungkung hidupnya. Tetapi ketika kura-kuranya lepas jam 5 pagi, bubur Manado telah tersedia, saudara. Memang harus ada dampak ketika seseorang itu dilepaskan. Jadi tetap menjadi orang-orang yang hebat dan rajin di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang paling penting, yang paling baik, yang paling hebat, yang menjadi fokus kita ketika Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara pahami ini, bahwa penyertaan Tuhan itu ketika ada di dunia ini tidak untuk selama-lamanya, tapi penyertaan Tuhan di dalam dunia ini dikatakan sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara dan saya hari-hari ini kita sudah berada di hari-hari terakhir di akhir zaman. Jadi saudara perhatikan baik-baik, kalau misalnya kita katakan, kapan Tuhan datang? Kita nggak tahu kapan Yesus itu datang. Dia cuma bilang bahwa bertobatlah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Tapi kapan? Dari zaman opungku, dari zaman omaku, dari zaman opung punya opung, dikatakan Tuhan sudah mau datang, tapi nggak datang-datang. Haleluya. Saudara, kalau Tuhan belum datang, berarti Tuhan pasti memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk bisa namanya itu bertobat, untuk kita selalu menikmati nilai-nilai kerajaan Allah. Kapan kita menikmati nilai-nilai kerajaan Allah? Tunggu masuk surga. Itu juga kalau masuk surga, saudara. Kalau nggak masuk surga, bagaimana menikmati nilai-nilai kerajaan Allah? Makanya nilai-nilai kerajaan Allah itu harus saudara nikmati ketika saudara dan saya ada di muka bumi ini. Maka Tuhan katakan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bahkan Tuhan katakan juga di dalam Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya anak-anak Allah, orang-orang yang ada di menara doa segala bangsa, tidak merasakan kerajaan Allah ketika ada di surga nanti, saudara. Itu kalau masuk surga. Kalau nggak masuk surga, makanya tabiat kita, habit kita di muka bumi ini harus menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah.
Orang yang menunjukkan nilai-nilai kerajaan Allah, seperti tadi saudara lihat, seperti Ibu Moret tiba-tiba mendapat pewahyuan jam 5 pagi. Tuhan suruh untuk melakukan perjamuan kudus. Kalau orang tidak memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, jam 5 pagi dia bukan perjamuan kopi, bukan perjamuan kudus, tapi kopi kudus dia, saudara. Dia bikin kopi dulu, baca WA dulu, lihat status orang dulu. Nggak sempat untuk perjamuan kudus, saudara. Tetapi kalau orang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, maka yang pertama, dia datang kepada Bapaknya. Dia datang kepada kerajaan Allah itu. Untuk apa? Supaya hari ini selama 24 jam itu, nilai kerajaan Allah itu ada. Kenapa, saudara? Karena di muka bumi ini, di dunia ini sudah diberikan kepada si jahat. Dunia ini sudah diberikan kepada kegelapan. Maka perlu saudara orang-orang yang membawa terang. Perlu saudara dan saya ketika saudara berjalan, cahaya kemuliaan saudara itu nampak. Walaupun kepala saudara tidak botak seperti saya, tetapi saudara menunjukkan kemuliaan Tuhan dimanapun saudara berada. Nah, saudara perhatikan. Ketika Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kenapa kita melanjutkan? Kenapa kita melanjutkan apa yang telah Tuhan lakukan di muka bumi? Karena kita berada di akhir zaman. Seperti apa sih keadaan akhir zaman? Keadaan akhir zaman, apakah kita sudah ada di hari terakhir di akhir zaman? Saya akan bacakan kepada saudara dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Kenapa kita melanjutkan amanat agung? Kenapa kita melanjutkan apa yang telah Tuhan lanjutkan? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 saya bacakan kepada Bapak Ibu saudara terkasih, dan coba dicek saudara. Apakah benar-benar apa yang saya bacakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini sudah terjadi apa belum? Perhatikan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Coba cek, kira-kira kita sudah ada di masa yang sukar belum? Sudah, saudara. Keluar rumah aja harus pakai masker, harus jaga jarak, cuci tangan. Puji Tuhan kita yang sudah berumah tangga, kita sudah punya istri. Yang lain jomblo, udah nggak punya jodoh, masih jaga jarak lagi. Kan kasihan, saudara. Pakai masker lagi, nggak tahu wajahnya seperti apa, saudara. Kita sudah ada di masa-masa yang sukar hari-hari ini. Betul nggak, saudara? Lalu kita cek lagi, saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Perhatikan, saudara. Sudah banyak orang mencintai dirinya sendiri. Pelayanan bukan nama Tuhan, tapi nama akunya, saudara. Pelayanan pilih-pilih, saudara. Kalau ada persembahan kasihnya, baru mau melayani. Nggak ada persembahan kasihnya, dia tidak bisa melayani. Jadi ketika saudara melayani, pastikan saudara tidak cinta kepada diri sendiri, tapi kita cinta kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia yang mencintai dirinya sendiri akan menjadi hamba uang. Kalau saudara hanya mencintai diri saudara, saudara akan menjadi hamba uang, dikatakan di situ. Lalu dikatakan segini, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Coba cek, saudara. Mungkin hari-hari ini saudara ketemu sama orang yang suka membual, menyombongkan diri. Ngomongnya gede, saudara, tapi untuk tindakannya seperti sekam, saudara. Nggak ada apa-apanya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Coba cek. Sudah berapa banyak gara-gara uang 1.000. Orang tua dimarahi. Gara-gara banyak hal orang tua diomelin. Orang tua, banyak anak-anak menjadi berontak. Anak-anak berontak karena orang tua yang suka bersorak-sorak. Mungkin ya, saudara ya. Suka teriak kepada anak-anaknya. Jadi tabur tuai terjadi, saudara. Makanya harus ada kasih di dalamnya. Tidak tahu berterima kasih. Coba perhatikan anak-anak sekarang. Kalau jalan depan kita jarang sekali berkata permisi atau shalom. Sudah jarang sekali untuk berterima kasih ketika ditolong. Ketika mau minta tolong nggak pernah kata minta tolong. Kalau salah nggak pernah mau minta maaf, malah tambah galak. Tidak mempedulikan agama. Coba cek, saudara. Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Oh, tidak suka yang baik, saudara. Lalu dikatakan di sini, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang paling dahsyat dan hebatnya di ayat 5, saudara. Secara lahiriah, dikatakan, mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi perhatikan, tabiat-tabiat yang tadi kita baca ayat 1-4, itu kebanyakan bukan orang yang ada di panti pijat, bukan ada yang ada di terminal, bukan ada di tempat kegelapan. Tetapi dikatakan secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Ini adalah orang-orang yang suka beribadah. Tetapi
pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Artinya apa, Pak? Artinya adalah saudara dan saya harus melanjutkan amanat agung, menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan, untuk bisa dilihat, untuk bisa dipantau, untuk bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di luar sana. Karena hari-hari ini sudah banyak orang kecewa sama gereja, saudara. Kalau saudara menemukan banyak orang kecewa sama gereja, ya sudah, bilang mereka, nggak usah pergi ke gereja. Pergi aja ke menara doa segala bangsa. Kira-kira demikian ya saudara ya. Kalau mereka mendengar kata gereja agak-agak kepahitan, ya udah pergi aja ke menara doa. Di menara doa saudara bisa berdoa bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Makanya secara lahir mereka menjalankan ibadah mereka seperti orang-orang Farisi. Ngomong firmannya jago, ininya jago, tetapi untuk melakukannya tidak jago. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tadi perhatikan apa yang kita lanjutkan. Yang kita lanjutkan adalah amanat agungnya Tuhan. Kenapa harus kita lanjutkan? Karena kita berada di hari-hari terakhir di akhir zaman. Siapa yang melanjutkan? Orang-orang yang melanjutkan amanat agung itu bukan orang-orang yang sembarangan, tetapi adalah orang-orang yang memiliki kualitas nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Waktu saudara dipanggil, mungkin saudara dari latar belakang yang bermacam-macam bentuknya. Tetapi ketika Tuhan panggil, maka Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang bisa melanjutkan amanat agung adalah orang-orang yang dipenuhi, orang-orang yang dididik, orang-orang yang suka berdoa, orang-orang yang sudah pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di sini adalah ability, kesanggupan, saudara. Roh Kudus turun, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, dikatakan, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ketika dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi perhatikan saudara, saudara akan menerima kuasa kapan? Kalau Roh Kudus turun dulu ke atas saudara. Jadi nggak bisa sembarangan. Yesus nggak gampangan, saudara. Yesus itu mahal. Yesus itu memiliki kelas, saudara. Jadi ketika seseorang ingin mengikut Yesus, saudara, dia harus memiliki pergaulan daripada Roh Kudus. Makanya sering sekali seseorang ketika mau ikut Yesus, mau menerima Tuhan Yesus, mau melayani kepada Tuhan Yesus, itu nggak mudah. Saudara harus dididik dulu dengan Roh Kudus, saudara. Makanya kenapa banyak orang mental, banyak pendeta yang murtad, banyak orang yang tidak lagi mau pelayanan. Karena tujuan dia mengikut Yesus bukan karena dia mencintai dirinya sendiri. Ketika dia tujuannya mau menerima Yesus, bukan karena cinta kepada Yesusnya, tapi karena dia ingin berkatnya, kekayaannya, kesembuhannya. Tetapi saya mau katakan, orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saksinya Tuhan, seseorang yang Tuhan pakai untuk melanjutkan amanat agungnya adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus? Apa cirinya? Maka dia bergerak di dalam karunia Roh dan bergerak di dalam buah Roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus harus berjalan, kaki kanannya berjalan buah Roh, kaki kirinya berjalan karunia Roh. Tidak bisa hanya memiliki karunia, tidak punya buah. Maka pincang, saudara. Punya buah, nggak punya karunia. Pincang, saudara. Karena pertumbuhan itu akan dilihat hasilnya, yaitu ketika ada buahnya. Karunia itu adalah pertumbuhannya. Buah Roh itu adalah buahnya, saudara. Jadi orang-orang yang bisa melanjutkan amanat agung sudah pasti punya karunia. Karunia melepaskan orang daripada setiap kejahatan, karunia untuk bernubuat, karunia untuk penglihatan, karunia untuk berbahasa roh, mengartikan bahasa roh, dan karunia-karunia menyembuhkan, dan karunia lainnya. Tetapi karunia harus diimbangi juga dengan buah roh, harus punya kasih, punya namanya itu damai sejahtera, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kelemah lembutan. Supaya apa? Supaya semuanya seiring sejalan dengan pimpinan Tuhan. Yang menyampaikan ada damai sejahtera, yang menerima apa yang kita sampaikan juga mendapatkan damai sejahtera.
Karena sering sekali ketika karunia Nabi berbicara tidak diiringi dengan kasih, maka itu sering membuat orang tersinggung, sering sekali membuat orang menjadi kepahitan. Makanya memiliki karunia Nabi, tapi jangan lupa harus memiliki kasih. Punya karunia Rasul, jangan lupa harus memiliki karunia buah roh lainnya. Punya karunia pengembalaan, karunia 5 jawatan, silakan. Tetapi jangan lupa harus punya namanya itu buah roh. Kalau saudara tidak punya buah roh, takutnya melenceng. Bukan kasih agape yang kita jalankan, tapi bisa kasih eros, bisa kasih filia, bisa kasih storge. Karena dalam melayani kita hanya memerlukan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Yaitu apa syaratnya? Cuma darah Yesus. Ketika saudara menggunakan kasih yang tanpa syarat, akhirnya dalam pelayanan kita tidak akan semena-mena. Dalam pelayanan kita akan bertanggung jawab pada pimpinan daripada Tuhan Yesus. Dalam pelayanan kita akan melihat kasih Tuhan yang memenuhi kita. Bukan persembahan kasihnya, tetapi kasih Tuhan. Persembahan kasih terbatas, saudara. Tapi kasih daripada Tuhan tanpa batas dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan orang-orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di dalam hidupnya harus dipenuhi oleh roh Tuhan. Dalam Yesaya 11 ayat yang kedua, maka orang yang melanjutkan adalah orang yang menerima kuasa. Orang yang melanjutkan adalah orang-orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan, roh Tuhan akan ada padanya. Ada roh hikmat dan pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan, ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk melakukan apa yang harus dilanjutkan di dalam muka bumi ini. Saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Saya harap saudara semua menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang bisa melanjutkan amanat agung Tuhan di era-era Pentakosta di akhir zaman ini. Dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka mengaktifkan karunia-karunia yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi ya dan amin. Kami percaya bahwa seluruh yang ada dalam dunia ini tunduk dengan kebenaran firman Tuhan. Amen. Tuhan berkati Menara Doa Segala Bangsa, Tuhan berkati Pastor Hebron, berkati semua yang mengikuti Zoom Menara Doa pada pagi hari ini. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.